Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan membangun persekutuan, kebaktian, cawisan atau persiapan yang kedua, perjamuan kudus di Jumat Agung. Mari dengan kerinduan kita mengaku seperti pemazmur yang demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Dan saat ini, sejenak kita bersaat teduh. Kebaktian, persiapan, perjamuan kudus di Jumat Agung, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 33, bait pertama dan yang ke-6. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah, Tuhan, padaku, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah saat ini kita bersama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di malam hari ini ya Bapa, kami mau mendengar suara-Mu yang memanggil kami untuk membangun persekutuan, untuk mempersiapkan hati kami, untuk kemudian esok kami akan memasuki kebaktian perjamuan kudus di Jumat Agung. Kami mohon penyertaan Tuhan di malam hari ini. Terlebih bersama-sama kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa membimbing kami untuk kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang.
Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya di dalam hati kita masing-masing, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersama kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64 baitnya yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan dalam kehidupan tidak bisa kita hindari. Selalu ada perubahan di dalam kehidupan manusia. Demikian yang kita alami saat ini. Perubahan itu kita rasakan dari mulai kebiasaan, di mana pada saat ini kita punya kebiasaan yang baru, yaitu sering cuci tangan. Ketika kita memegang sesuatu, kita pergi, kita selalu ingat untuk cuci tangan. Demikian juga perubahan dalam hal berelasi. Pun demikian perubahan dalam hal beribadah. Yang biasanya ibadah kita lakukan di gereja, berkumpul bersama dengan warga jemaat yang lain. Tetapi saat ini kita melakukannya bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi, sungguh tidak selalu mudah bagi kita untuk melakukan perubahan dari apa yang biasa kita lakukan kepada sesuatu hal yang baru untuk dilakukan. Biasanya saudara, ada 3 macam sikap orang dalam menghadapi perubahan dalam hidupnya.
Orang yang pertama, orang yang enggan untuk berubah. Dia menolak perubahan itu. Padahal perubahan itu menjadi penting dalam kehidupan. Yang kedua adalah orang yang langsung menerima perubahan yang dialami. Dan orang yang ketiga, dia memiliki sikap mencermati, bersikap kritis akan perubahan yang terjadi, dan memutuskan berubah jika itu penting, dan tidak perlu berubah apabila itu dirasakan tidak penting. Saudaraku, perubahan relatif lebih mudah apabila pelakunya adalah individu, pribadi, perorangan. Tetapi menjadi hal yang tidak mudah, menjadi sesuatu hal yang sulit, perubahan itu dilakukan oleh orang-orang yang banyak, komunal, komunitas, dan itu tidak gampang. Sebuah perubahan juga dialami oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Demikian surat yang ditujukan kepada orang Yahudi yang beragama Kristen juga berusaha menjelaskan apa saja yang berubah dan yang menjadi baru dan apa yang harus diimani oleh umat perjanjian yang hidup setelah Kristus naik ke sorga. Salah satunya adalah penjelasan seputar tradisi pelaksanaan perjamuan Paskah. Apabila kita merujuk kepada liturgi Paskah umat Yahudi, maka kita akan temukan bahwa pada perjanjian Paskah Yahudi sudah ditentukan. Biasanya saudara, di atas meja perjamuan, mereka akan meletakkan 3 roti tidak beragi, lalu disediakan pula piring-piring kecil, di mana piring-piring kecil itu berisi telur matang, salad, dan juga tulang anak domba yang masih ada dagingnya. Serta ada juga saus yang nantinya akan dicampur dengan anggur. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan Paskah kemudian dimulai dengan menyalakan lilin, pengudusan, dan doa berkat oleh pemimpin perjamuan. Setelah itu pemimpin perjamuan itu akan mengatakan yang demikian. Inilah roti kesengsaraan yang telah dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Barang siapa yang lapar hendaklah datang dan makan bersama kami. Barang siapa yang membutuhkan, hendaknya datang dan mengambil bagian dalam Paskah anak domba ini. Tahun ini di sini, tahun depan di tanah Israel. Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus Paskah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-murid tentu berbeda dengan perjamuan Paskah umat Yahudi. Karena tentu di atas meja tidak lagi diletakkan potongan tulang berdaging dari anak domba. Tuhan Yesus tidak lagi bersabda seperti halnya pemimpin perjamuan Paskah umat Yahudi. Tetapi Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Setelah itu, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku.
Itulah pembaharuan yang kemudian dimaknai oleh sang penulis Ibrani bahwa Yesus adalah anak domba yang sejati. Sehingga tidak perlu lagi saudara di meja diletakkan potongan tulang berdaging anak domba. Karena Yesus sendiri, dia adalah korban. Dia adalah anak domba Allah. Darahnya yang ditumpahkan di Golgota juga jauh lebih berarti dari sekedar darah domba, lembu, atau hewan yang lainnya. Marilah saudara yang kasih Tuhan, sekalipun perjamuan kudus saat ini berbeda, kita lakukan di rumah kita masing-masing, marilah kita belajar seperti halnya Yesus yang taat kepada Bapanya. Demikian juga dengan kita. Marilah kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada Bapa. Marilah kita juga belajar mensyukuri atas kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan menghayati betapa berharganya pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Selamat mempersiapkan hati untuk esok menyambut undangan perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama melakukan persiapan perjamuan kudus di Jumat Agung. Saudara-saudaraku, perjamuan kudus di Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020. Perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan disidi, serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antar umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus itu berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sungguh dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Saat ini mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti
perjamuan kudus dengan sembarangan. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 26, bait pertama dan yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Mari kita bersama masuk di dalam doa secara pribadi, mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini saya akan memandu kita di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Saat ini saudaraku, marilah kita mau untuk menyadari, mengakui akan kerapuhan, kesalahan, dosa kita kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Kita juga meyakini bahwa anugerah pengampunan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya telah menyucikan dosa dan kesalahan kita. Marilah kita juga bersedia untuk menyerahkan kehidupan kita pada tuntunan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang terus memampukan kita untuk dapat senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Seperti difirmankan demikian di dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti
bulu domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini marilah kita bersama-sama kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 291 baitnya yang pertama, mari bersyukur semua. Seraya dengan itu kita akan bersama memberikan persembahan. Mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu bagi kami, atas anugerah keselamatan yang kami terima di dalam kehidupan. Pada saat ini kami boleh kembali berkumpul, bersekutu bersama dengan keluarga kami. Di dalam cawisan atau persiapan yang kedua, perjamuan kudus di Jumat Agung. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa dapat melihat pula, menghayati bahwa Engkaulah anak domba yang sejati yang telah mengorbankan diri bagi setiap kami, umat tebusan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap hati yang telah mempersiapkan diri di malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kasih-Mu bagi kami, sehingga esok hari kami benar-benar dapat siap untuk menerima anggur dan roti perjamuan sebagai lambang akan kasih-Mu bagi kami. Pada malam hari ini, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya keluarga kami senantiasa diberkati, senantiasa dilindungi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk gereja kami. Dimanapun gereja kami berada, kiranya kami selalu boleh menjadi dampak yang baik, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang beserta di dalam kekhawatiran, kegelisahan yang dialami banyak orang. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir untuk menenangkan hati kami. Mereka yang sudah positif virus corona, kiranya Tuhan yang tolong melalui perawatan tim medis. Kiranya Tuhan yang beserta dengan mereka di dalam setiap perjuangan mereka untuk kesembuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang ODP, PDP. Kiranya kesembuhan, kesehatan yang baik Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, relawan, dan juga siapapun yang terlibat di dalam pelayanan untuk penanggulangan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menganugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka, sehingga ketika mereka harus berjauhan dengan keluarga, mereka senantiasa ada dalam perlindungan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak virus COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai mereka, memberikan pertolongan-Mu bagi mereka, membukakan jalan bagi hidup mereka, sehingga mereka bisa merasakan pemeliharaan Tuhan di tengah keadaan sulit yang mereka hadapi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan.
Kiranya Tuhan yang berkati, sehingga semuanya boleh dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah juga yang mengelola persembahan, hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus, kami hendak mengakhiri persekutuan kami. Kami akan melanjutkan dengan kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, baik senang, baik susah. Biarkan kami senantiasa tetap berserah, berpengharap kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita hendak mengakhiri persekutuan kita, dan bersama sebelum kita menerima berkat, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 375 baitnya yang pertama, Saya Mau Ikut Yesus. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.